Sobat Trader. Kali ini saya akan sedikit nih agak ada perbedaan dari dampak PSBB di Kota Tangerang. Mungkin saat ini saya membuat videonya sedikit beda ya Pak Ben ya. Kita melalui aplikasi dan di sini kita sedang work from home. Ya, saat ini saya ada Isnaini, staf online marketing dari PT Platinum Profit Internasional, ingin bertanya nih pada kesempatan kali ini pada Pak Bernard. Langsung saja mungkin ya, Pak Ben. Langsung ya, silakan Mas Ade. Oke. Ya Pak Ben, saya ingin sedikit nih bertanya. Ada istilah sentimen pasar dan auto chartis. Nah, biasanya kan kalau trading itu kita ada di suatu platform ya, ada kita di broker ya nih, di broker kita itu terkadang ada auto chartis atau sentimen pasar. Nah, saya ingin tahu nih Pak, apa itu perbedaannya sentimen pasar dan auto chartis? Karena untuk trading itu terkadang sentimen pasar juga berpengaruh, auto chartis pun terkadang berpengaruh juga gitu. Tolong Pak dijelaskan satu dulu. Mungkin dari sentimen pasar. Ya. Itu memang ini pertanyaan yang sangat praktis ya. Khususnya ini pertanyaan yang memang kepada fasilitas dalam trading. Nah, biasanya broker Mas Ade itu memberikan fasilitas baik itu mengenai adanya news ya, dan juga mengenai banyak layanan yang disediakan. Misalnya di broker lokal pun ada ya. Auto chartis itu sudah menjadi fasilitas yang broker sediakan bagi klien-kliennya. Ada juga trading sentral. Nah, salah satunya juga ada namanya sentiment market. Nah, sentiment market biasanya itu adalah gambaran dari berapa voting community ya, misalnya ya voting community di broker itu ataupun di suatu situs berita. Nah, itu namanya termasuk juga dalam sentiment market ya, dalam bentuk voting. Nah, ada juga sentiment market dalam bentuk bisa dikatakan posisi order di broker itu, Mas. Ya. Jadi posisi seller yang mengambil misalnya pasar Euro USD, berapakah persentase posisi seller dan juga persentase posisi buyer-nya. Itu termasuk sentiment market. Jadi sentiment market itu suatu gambaran kondisi market sebenarnya, Mas. Seberapa penting dia? Seberapa penting? Nah, memang sentiment market itu sebagai sebuah data acuan juga untuk menganalisa, memprediksi pergerakan tren ke depannya. Begitu juga dengan auto chartis. Nah, bedanya di mana? Kalau di sentiment market, nah biasanya dia akan memprediksi dampak daripada sentimen yang terjadi saat ini ke depannya. Misalnya, trading ini kan tidak terlepas dari hukum ekonomi, Mas ya. Jadi semakin banyaknya orang aksi jual, maka akan mengakibatkan harga akan turun atau dampaknya ya. Nah, begitu juga dalam trading forex terikat hukum ekonomi ya, supply dan demand pun tetap ada, namun tidak langsung. Ingat ya, di dalam sebuah market itu nggak langsung tereksekusi, ada tapi menunggu waktu. Nah, kadang kita akan terjebak di dalam momen ini kalau kita nggak memahami itu. Meskipun sentimen marketnya itu sudah menyatakan seller lebih banyak, bisa didefinisikan banyaknya jumlah orang yang mengharapkan harga turun. Artinya apa? Harga sedang naik. Kalau kita lihat kan, nah sentimen market ini juga bisa dibagi lagi dalam begini Mas. Sentimen market bisa dikatakan itu sebenarnya order book ya, posisi order yang ada di broker lokal di situ. Jadi bukan global ya. Sentimen market itu menuju kepada gambaran trading di lokal itu sendiri, di lokal komunitas berita itu, di lokal broker itu. Jadi bukan gambaran global. Kalau gambaran global itu dahsyat Mas. Ya. Kalau seller sudah global, seller lebih banyak ya pasti harga akan dalam beberapa jam akan anjlok. Masalahnya kita nggak punya data global, punya datanya lokal. Itu gambaran umumnya. Berarti itu bisa dikatakan untuk dua-duanya ya.
itu berarti menghasilkan prediksi ya, suatu prediksi Iya. kemana pasar akan bergerak, entah itu buy atau sell. Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi gini, kalau auto chartis itu kan memprediksi harga, dia Ya. dengan konsep pattern mas. Jadi biasanya auto chartis itu dengan multi time frame, dia mencari opportunity dari sebuah pair atau simbol atau instrumen mata uang, ya, ataupun macam-macam ya, ataupun metal ataupun indeks, berdasarkan konsep pattern, ya kan? Baik itu dengan konsepnya candle pattern, Fibonacci pattern, nah seperti kayak apa namanya channel ya, channel up, channel down. Nah itu ketika adanya sebuah potensi pattern, nah memprediksi lah. Jadi kalau misalnya terjadi pattern ini, biasanya diprediksi harga akan turun, akan naik. Nah itu dia memprediksi harga ke depannya berdasarkan konsep pattern. Nah seperti itu. Nah bedanya apa? Di mana kan lebih kuat? Nah ini dia, dalam memprediksi kita harus juga melihat gini. Time frame berapa yang mau digunakan auto chart? Karena auto chart akan mengirimkan prospek dalam berbagai time frame, mas. Di time frame gitu. M1, M5, M15, bullish, USD, ya kan? Yeah, di time frame M30, H1, H4, atau daily, bisa diri gitu. Jadi, trader bingung. Nah, bisa berlawanan gitu ya? Bisa berlawanan gitu. Nah, memang itulah karena kan memang dia multi time frame dan juga multi berbagai konsep. Sebenarnya gini, maka pilihlah dalam kalau auto chartis ya, pilihlah time frame yang akan difokuskan. Jangan multi time frame, nggak bisa. Nanti akan bingung sendiri, saya mau buy pas sell, kok ada dua-duanya, jadi sama aja bohong kan. Jadi fokuslah. Berarti tergantung trader sendiri ya, ingin trading itu di time frame berapa ya? Benar, dia lebih terbiasa atau sudah bisa terbiasa dengan time frame berapa. Misalnya USD A1, nah tinggal nanti di setting di auto chartisnya hanya potensi yang terjadi di H1, time frame H1, sehingga nanti auto chartis ketika menemukan sebuah pattern akan mengirim signalnya ke email, mas. Jadi kita menunggu dari email, ya kan? Nggak langsung muncul. Nah, jadi auto chartis itu adalah seperti signal juga. Ketika menemukan pattern, akan diberikan informasinya dan juga gambarnya dan juga proyeksi ke depannya, ya kan? Akan diberikan sebuah proyeksi ke depannya seperti itu. Jadi ya fokuslah kalau auto chartis, fokus ke satu time frame. Ya kan? Fokus ke time frame dan juga hati-hati ya. Auto chartis itu kan bersifat pola pattern ya. Pola prediksi harga bukan pattern. Masalahnya apa? Pattern tidak selalu bekerja ya. Dia bekerja ketika market sedang overlap atau sangat liquid. Nah, market yang paling liquid dan overlap itu masuk di jam London. Kalau di Indonesia kan di WIB kan sekitar jam 3 sore, mas. Nah di situ kadang pattern bisa terjadi. Kenapa? Karena yen, Aussie, dolar, euro itu diperdagangkan. Jadi overlap. Jadi seakan-akan nggak bisa bohong gitu. Jadi bergerak, mereka kebelet istilahnya kan, nggak bisa nahan itu mereka. Karena udah padat ya kan, udah kebelet. Jadi kalau pattern kebentuk itu biasanya terjadi. Potensi terjadinya lebih seperti itu. Nah kalau marketnya kurang kuat, kayak di sesi Asia, itu justru bahaya. Dia bisa nggak bergerak atau bisa terkoreksi. Apalagi ke seksi yang sangat cepat ke Amerika pun itu jangan juga, mas. Jadi auto charts itu liquid, stabil, tapi bukan terlalu ekstrim ya. Nah itu adalah London. Kalau Amerika sama Asia kayaknya menurut saya ya auto chartis patternnya kurang efektif. Jadi fokus ke 1 jam, ke satu time frame dan satu time frame dan jamnya diperhatikan, mas. Gitu. Jamnya diperhatikan. Lihat auto chartis menemukan pattern ini di jam berapa. Oke, Jadi memang agak ribet. Gitu. Tapi kalau sentimen market lebih enak sebenarnya. Sentimen market itu instan. Masalahnya apa? Satu, sentimen market bukan sebuah informasi, sebuah order secara global, tidak. Itu hanya secara lokal. Jadi sangat susah sekali menentukannya. Namun jika kita bisa merangkum data sentimen market daripada yang lebih luas, market yang lebih luas, itu bahkan lebih efektif daripada auto chartis, mas. Jika ketika sentimennya bearishnya 72%, kita udah sell aja. Nah, masalahnya apa? Itu dia, karena di setiap platform beda-beda. Nah, kalau di platformnya market lebih besar, itu udah muncul tuh, mas ya. Gambar bearish ketika kita klik USD, udah ada tuh informasi bearishnya 72%, bearishnya sekian. Nah, kita tinggal kalau bearish sell, itu efektif gitu, mas. Saya sih lebih suka sentimen market tapi via platform ya. Jadi sentimen market bisa diambil via platform. Nah, kalau via platform
itu langsung menggambarkan kondisi pergerakan order, Mas. Jadi terjadi sebuah peningkatan order seller, yang disebut namanya bearish, peningkatan order buyer itu disebut bullish. Beda dengan di website. Di website itu kadang bisa disebut voting, harapan-harapan orang ingin harga turun, ya bisa itu berlawanan dengan faktanya. Nah, kalau yang sentimen daripada platform itu menggambarkan kondisi nyatanya. Jadi gunakanlah sentimen market melalui pihak platformnya. Berarti antara sentimen market sama auto chartis, menurut Pak Ben, lebih akurat yang mana? Nah, di situ Pak. Nah, ini ya, kalau masalah akurat ya. Ini Mas, dalam trading ya, saya tadi katakan, sentimen market pun itu tidak langsung terjadi ya. Namun ketika terjadi pergerakan peningkatan seller di instrumen di platform, itu menandakan adanya sebuah momen tertentu mungkin ya, kita nggak bisa cek ya, kita bisa cek juga dengan mungkin news. Biasanya Mas, pasti akan berdampak kurang lebih 3 jam. Makanya kalau saya sih membagi pergerakan tren per 3 jam. Gitu. Saya akan review. Nah, ketika terjadi pergerakan peningkatan seller bearish, saya review setelah 3 jam. Nah, kalau ternyata setelah 3 jam memang harga bergerak turun, saya akan sell. Kalau naik, saya akan. Jadi setelah 3 jam. Berarti sentimen pasar itu biasanya lebih lebih akurat daripada auto chartis ya? Lebih mudah. Kita nggak terlalu secara emosional pun, secara psikologi lebih menggairahkan itu, maksudnya lebih visualnya merah ya, merah saya. Berarti dia lebih banyak menunggu dulu ya, wait and see dulu. Iya. Tapi gini, sentimen market itu harus menempuh ya jaraknya itu udah di atas 60% lah Mas ya. Jadi ketika peningkatan, jadi kalau sentimen market kita lihat nih, terjadi peningkatan 45%, 51%, 52%. Dia konstan selama 3 jam meningkat. Sellernya misalnya kan, loh, ini kok seller kok udah makin meningkat ya selama 3 jam. Nah, setelah 3 jam, ternyata sudah mencapai 60% seller. Terus saya akan sell. Itu enaknya ya. Hanya ya masalahnya kita memantau terus platform gitu, per 3 jam. Namun kalau auto chartis, nah kita hanya memantau email aja. Ketika bunyi, kita buka email, kita lihat, kita akan eksekusi. Oke, baik. Jadi seperti itu ya Pak Ben ya untuk perbedaan antara auto chartis dan sentimen market ya. Oke, terima kasih Pak Ben untuk waktunya untuk kesempatan kali ini ya. Walaupun kita berbeda di sini ya antara jarak ya hanya menggunakan by aplikasi, tapi saya pribadi wow ini luar biasa ya untuk masukan atau pengertian sentimen pasar dan auto chartis ini. Oke sobat trader, mungkin sedikit video ini saya buat untuk apa itu perbedaan dari sentimen market dan auto chartis. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube kami PT Pelatihan Profit Internasional. Saya Ade Isneni, salam profit. Juga berasumnya salam profit. Oke. Oke Pak Ben, thank you. Siap.